Waktu yang telah diberikan untuk acara kegiatan diseminasi budaya positif, dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang sudah berkenan menyediakan waktu untuk mengikuti kegiatan. Salah satu kegiatan saya dalam mengikuti kegiatan program guru penggerak. Ini terdiri dari 6 poin, yaitu yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima 5 posisi kontrol, dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Next. Nah, disiplin positif itu apa sih? Nah, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Nah, disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nah, nilai-nilai kebajikan yaitu nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita mengambil contoh nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Nah, ada yang sudah hafal belum dimensi profil pelajar Pancasila? Ayo. Ada yang tahu nggak dimensinya apa aja? Oke, semuanya silahkan berdiri. Kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Profil Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering menyanyikan di kelas karena kita sudah menggunakan kurikulum Merdeka, yaitu menciptakan profil pelajar Pancasila. Ya, restitusi adalah salah satu sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Nah, nanti ada tahapannya ya dalam melakukan yang namanya kegiatan restitusi. Next, guys. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia merupakan segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang akan kita inginkan. Next. Nah, kebutuhan dasar manusia itu terdiri dari 5 poin. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir yaitu kesenangan. Jadi setiap manusia itu memiliki kebutuhan dasar yang berbeda-beda. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini terdiri dari 3 macam ya. Yang pertama, apa sih alasan seseorang melakukan sesuatu?
Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia melakukan karena takut dihukum atau takut diomelin, ya seperti itu. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi seseorang bisa saja melakukan sesuatu itu karena mendapat penghargaan atau imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percayai. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Nah, nanti kita masuk ke posisi kontrol yang mana yang sering kita lakukan dengan anak didik kita. Nah, posisi kontrol yang pertama yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, dari kelima posisi ini, coba Bapak Ibu tanya dengan diri sendiri. Ada di posisi manakah Bapak Ibu selama menjadi guru? Ya, ayo pilih yang mana nih? Oke, the next dulu ayo. Nanti kita lihat ya, dari 5 posisi ini mana sih yang seharusnya kita jadikan untuk yang harus kita terapkan, di dalam kelas. Oke. Di sini ada sebuah kasus, misalnya ada siswa yang tidak memakai sepatu ke sekolah. Nah, apa yang akan Bapak Ibu lakukan jika ada seorang siswa yang tidak memakai sepatu? Ayo. Ditanya dulu, kenapa nggak pakai sepatu? Ada lagi? Sepatunya kotor. Next lagi. Nah, sepatunya sobek. Nah, tadi posisi guru itu kan ada 5 posisi guru: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, tadi kata Ibu menanyakan alasan. Nah, kalau menanyakan alasan berarti dia memposisikan sebagai pemantau, bisa pemantau, bisa juga manajer. Ya, nanyain. Karena dia hanya menanyakan berarti pemantau ya. Nah, oh bukan nanya doang, apa lagi? Nah, durasinya lama juga. Oke, ada nggak yang lihat anak nggak pakai sepatu langsung diomelin? Tadi bapaknya kena. Terus ada yang disuruh lari-lari malah. Kamu kenapa nggak pakai sepatu? Ayo lari ke lapangan. Nah, nggak bisa Bu, karena dia nggak pakai sepatu, kakinya nggak apa-apa, sepatunya ada dia nggak pakai. Nah, gitu. Oke. Itu ngapa tuh? Nah, kalau kita memposisikan diri sebagai penghukum, kita akan langsung menyuruh anak untuk melakukan misalnya berlari di lapangan sebanyak 3 putaran. Nah, itu kalau kita posisinya sebagai penghukum. Nah, untuk yang pembuat rasa bersalah, dia akan berbicara, berapa kali Ibu bilang selalu kamu mengecewakan Ibu. Itu adalah kata-kata posisi guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, untuk yang sebagai teman, tadi katanya ada yang memposisikan diri sebagai teman ya. Nah, bahasa yang digunakan biasanya, ayo dong ikuti aturan sekolah. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sering tidak Bapak Ibu seperti itu? Oke. Berarti kita sering memposisikan sebagai teman ya. Nah, kalau pemantau tadi ada yang sudah menanyakan, kenapa kamu nggak pakai sepatu, menanyakan alasan. Nah, berarti kita memposisikan sebagai pemantau. Ada lagi posisi yang paling tinggi di antara 4 posisi tadi, yaitu manajer. Manajer di PT aja manajer paling tinggi Bapak Ibu. Nah, makanya kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri sebagai manajer, yaitu dengan mencari tahu apa, menggali dalam diri anak biar dia sendiri yang mengetahui kesalahan dia dan mencari solusi untuk dirinya sendiri. Nah, bagaimana caranya kita memunculkan yang namanya tadi motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak tersebut. Dia bisa nggak menemukan? Nah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Kamu masih ingat tidak
dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat. Nah, itu salah satu posisi kita sebagai manajer. Ya, jadi disebutnya ada nanti segitiga restitusi. Dari sekarang, mari kita sama-sama memperbaiki diri untuk bisa mencapai posisi paling tinggi, yaitu sebagai manajer kelas kita masing-masing. Jadi itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat keyakinan kelas ya. Ada yang pernah dengar nggak keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu hampir seperti peraturan ya, peraturan. Cuma kalau keyakinan yaitu nilai-nilai yang kamu yakini, yang nantinya kamu akan bertanggung jawab dengan nilai-nilai yang kamu yakini ya. Silakan kamu buat di post-it tentang keyakinan apa nih yang ingin kamu tulis ya. Nah, kamu tulis, tapi harus menggunakan kalimat positif ya, kalimat positif. Misalnya tidak ada kata tidak ada kata jangan ya. Bisa? Oke, nah misalnya supaya bersih, hadapannya gimana? Nah, berarti tidak datang terlambat. Tapi kalau ada kata tidak, itu menandakan kalimatnya kalimat negatif. Nah, dalam keyakinan kelas tidak boleh menggunakan kalimat negatif, harus kalimat positif. Berarti tidaknya dihilangkan. Nah, menjadi apa nih? Datang tepat waktu. Oke, silakan dibuat. Kopet, kamu kopet aja ya. Oke. Ada pensilnya? Yang ada ya. Oke. Post-it tentang keyakinan apa nih yang ingin kamu tulis ya. Nah, kamu tulis, tapi harus menggunakan kalimat positif ya, kalimat positif. Misalnya tidak ada kata tidak ada kata jangan ya. Bisa? Oke, nah misalnya supaya bersih, hadapannya gimana? Nah, berarti tidak datang terlambat. Tapi kalau ada kata tidak, itu menandakan. Kalau sudah, silakan kalian tempel di tempat yang sudah ibu sediakan. Oke. Kalau ada sudah balik, langsung aja. Di antaranya yang tadi apa? Datang tepat waktu. Terus lagi? Melaksanakan piket sebelum belajar. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas. Ya, oke, sudah. Nah, nilai-nilai yang kita yakini ini sudah kita sepakati. Sepakat tidak? Matahari bersinar terang seolah tersenyum senang walau panas menyengat, aku tetap gembira. Daun-daun
hari yang seolah merasa senang, semua ikut berdendang sambut hari yang datang. Halo. Kenalkan, nama saya Sitiana Prima, saya dari kelas. Sangat senang, membuat saya bertanggung jawab. Raffi Mukti Gunawan, kelas 4B. Penting, lebih disiplin. Bila Syaila Prasyani, kelas 4B.